Halo teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng. Salam servis. Kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana cara mengatasi HP Xiaomi Redmi 9C yang masuk dalam keadaan kondisi mati total, yang menurut yang punya ini digunakan untuk membersihkan ikan di akuarium, lalu tercemplung ke dalam akuarium sehingga masuk cairan total di dalamnya ya, tidak bisa dihidupkan sama sekali. Kita cek langsung pergerakan dari konsumsi arus menggunakan ampere meter ya. Jadi kita bisa melakukan pengukuran analisa dengan AVO digital yang dari plus power supply kita masukkan ke probe merah dari AVO digital ya, seperti ini. Plus dari power supply masuk ke probe merah, yang probe hitam nanti berguna atau menjadi kutub positif dari power supply ya. Sedangkan untuk ground atau untuk main dari power supply langsung kita hubungkan ke bodi mesin atau ke kutub negatif dari handphone kita. Seperti ini ya teknisi lover, ini sudah kita hubungkan positif dari power supply ke probe merah dari avometer digital. Kita arahkan selektornya ke miliampere, lalu yang probe hitam itu kita hubungkan ke jalur VBAT atau jalur positif dari ponsel yang akan kita ukur konsumsi arusnya ya. Ini kita akan tekan tombol on off, apakah yang akan nanti tertampil di AVO digital ya, berapa nilai konsumsi arusnya. Kita akan cek. Kalau untuk menggunakan AVO yang atau power supply yang analog itu tidak akan terlihat ya, pergerakan jarumnya tidak ngangkat sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu kita menggunakan yang digital yang ya ini ya, kita tekan on off 0,15 sangat-sangat kecil sekali ya, tidak ada 100 miliampere. Ini sangat-sangat kecil, tidak ada 100 miliampere ya, 91, 27, 51 lalu drop kembali. Ini yang disebut dengan low current ya. Jadi HP mati karena nilai konsumsi arusnya yang sangat-sangat kecil. Ya ini ya teknisi lover, sangat-sangat kecil sekali. Yang jika kita menggunakan power supply yang analog maka tidak akan menunjukkan pergerakan jarumnya tidak akan naik sama sekali ya, karena itu skalanya kan besar. Jadi kita gunakan metode seperti ini, kita bisa tahu berapa nilai konsumsi arusnya meskipun sangat-sangat kecil sekali, tidak ada 100 miliampere. Lalu ketika tombol on off kita lepas, arus akan ikut turun kembali ke nol ya. Apakah yang menjadi penyebab atau apakah yang menjadi kerusakannya, di sini kita akan cek semua jalur-jalurnya ya. Ini adalah metode yang sangat sederhana, metode awal, metode untuk analisa pertama kita dalam melakukan perbaikan dari ponsel yang kita tangani ya. Ini tentunya untuk melakukan pengecekan kita harus melepaskan kaleng-kalengnya terlebih dahulu. Kita akan coba cek di sekitar IC power terlebih dahulu ya, karena tegangan dari VBAT
itu langsung masuk ke IC power, lalu dari IC power didistribusikan ke semua komponen-komponen yang membutuhkan tegangan, membutuhkan supply, yang mana kita ketahui bahwa penghasil tegangan itu adalah IC power ya. Ini teknisi lover, kita akan cek di kapasitor-kapasitornya apakah ada sesuatu, bisa jadi jalurnya putus atau bisa jadi konslet ya, short. Coba kita ukur ya, kita sambil membuka skema online, yang mana di sana sudah ditunjukkan titik-titik dan nama-nama net name dari jalur-jalur ya. Ini coba saya pindah ke mikroskop biar lebih terang ya, lebih jelas. Ini kita tunjukkan AVO-nya. OL berarti online, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kita akan ukur semua net name yang sudah ditunjukkan di skema online. Kita ukur yang di bawah di VDD, di VFS ya. Lalu kita ukur di VDD, SRAM di VSS, VSRAM other PMU. Semua kapasitor kita perlu ukur karena ciri dari jalur tegangan pasti melalui kapasitor ya. Salah satu ada nilai, yang satunya 0 berarti jalurnya adalah jalur paralel, yang 0 adalah terhubung langsung ke ground, yang ada nilai berarti terhubung ke jalur. Kita ukur satu persatu seluruh kapasitor yang ada di output atau di dekat IC power ya. Ya, ini adalah langkah yang paling cepat, meskipun agak ribet ya. Ini agak ribet, kita buka kaleng, kita lalu ukur-ukur. Tapi ya inilah langkah yang paling efisien, yang paling tepat dan paling cepat. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang instan. Atau mungkin kita langsung angkat IC ini, angkat IC itu. Itu tidak dianjurkan dan tidak disarankan oleh BNSP. Waduh, BNSP ada dong. Ya, ini satu persatu kita ukur, kita cek. Jika satunya ada nilai, satunya 0, berarti itu adalah komponen yang terpasang secara paralel. Jika satu kakinya ada nilai dan satu kakinya ada nilai juga, berarti itu komponen yang terpasang secara seri. Komponen yang terpasang secara seri tidak boleh terputus salah satu kakinya ya. Jika permasalahan nanti terdapat pada komponen yang secara seri, maka harus kita ganti. Tapi jika permasalahan itu terdapat di jalur paralel ya, ketika jalur itu satunya ada nilai dan satunya terhubung ke ground, maka untuk kapasitor bisa kita buang ya, untuk kapasitor. Tapi jika itu semacam resistor yang terhubung ke ground, maka harus kita ganti, karena fungsi resistor yang terhubung salah satu kakinya kepada ground itu berfungsi bisa sebagai sensor, bisa sebagai penakar arus ya.
Ya, sekitar IC power kita cek satu persatu. Tidak ada cara lain, tidak ada metode lain untuk perbaikan HP selain kita harus melakukan pengukuran, melakukan analisa, dan berhati-hati. Bagi teknisi lover semua yang masih belum subscribe di channel ini, monggo silakan di subscribe ya. Klik tombol subscribe yang ada di bawah pojok kanan. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Matur nuwun. Ya, kita cek satu persatu seluruh net name, seluruh tegangan, yaitu titik-titik dari titik ukur untuk CPU ya, untuk suplai ke CPU atau ke komponen lain yang dihasilkan oleh IC power untuk bisa booting atau untuk bisa menghidupkan HP. Nih kita coba, ini ground. Oh, ini ya jalur, ada jalur di kapasitor ini ya. Ini 0, ini ground, ini ya 00,76 ya, tidak normal, berbunyi semua ketika kita hubungkan avometer kita di pada mode dioda mode. Ini ya kapasitor ini mengindikasikan jalurnya ada short ini. Ya, sudah kita lepas ya, kita cek kapasitornya tidak short tapi jalurnya masih short. Ini kita lakukan tembak jalur, kita lakukan suntik tegangan. Ini jalurnya namanya DVDD core ya, DVDD core, yaitu dari IC power langsung masuk ke CPU. Jalurnya terdapat short. Untuk nilai tegangan dari jalur ini sebesar 1,8 volt. Jadi kita akan lakukan tembak tegangan di jalur ini tidak boleh lebih dari 2 volt ya, maksimal 2 volt, karena jika kita nanti memberikan tegangan di jalur ini melebihi dari nilai yang seharusnya, maka bisa berimbas terjadi kerusakan pada komponen lain di setelah jalur itu atau di sebelum jalur itu ya. Di sebelum jalur itu adalah IC power, dan setelah jalur itu yaitu masuk ke CPU. Bisa jadi dua-duanya rusak atau short semua ya. Ketika shortnya hanya satu, nanti malah shortnya malah banyak ketika kita memberikan tegangan lebih dari nilai yang seharusnya ya. Untuk nilai dari jalur DVDD core ini sebesar 1,8 volt.